Kesalahan ya di lapangan ya. Seringkali kalau saya bergerak dari satu titik ke satu titik yang lain, khususnya pada Pokdakan yang melaksanakan kegiatan usaha budidaya bandeng ya atau nila ya, yaitu terkait dengan masalah pupuk ya, karena kita tahu subsidi pupuk pemerintah sudah menentukan ini diberikan kepada para pelaku usaha di pertanian ya. Dan ini rupanya direspon dengan sangat cepat ya, dan sebagaimana arahan Bapak Menteri ya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang kemudian melakukan langkah untuk kemudian di awal ya, walaupun barangkali tidak bisa semua Pokdakan nantinya akan terpenuhi terkait dengan bantuan pupuk ini ya. Nanti Mas Bagja dari DJPB akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang menjadi rambu-rambu dari pelaksanaan bantuan pemerintah ya, bagaimana pelaksanaan nanti daripada bantuan yang akan dilakukan. Sebenarnya untuk bantuan pemerintah terkait dengan pupuk ya, bagaimana terkait dengan peran penyuluh dalam rangka mendukung untuk pelaksanaan program bantuan ini, saya kira tidak berbeda dengan pendampingan kalian para penyuluh dalam rangka untuk mensukseskan bantuan pemerintah yang akan dilakukan ya. Jadi kalian menjadi bagian dari tim teknis ya untuk memastikan ya terkait dengan penerima ya, tentu sasaran ya, jangan sampai juga sasaran nanti tidak tepat ya. Kita mengharapkan mereka yang betul-betul akan menggunakan pupuk ini dalam kegiatan usahanya ya. Mungkin memang dalam peserta pertama ini ya, jangan dilihat dari jumlahnya barangkali ya, tetapi saya kira pemanfaatannya atau perhatian dari pemerintah. Nah itu yang juga kalian perlu sampaikan ya kepada para kelompok usaha binaan kalian ya, para penyuluh, supaya bagaimana perhatian pemerintah ini dan kemudian kita harapkan juga dimanfaatkan. Jadi walaupun sedikit tapi kemudian juga tidak dimanfaatkan, ini juga menjadi catatan ya. Jadi nanti kalian dalam rangka untuk memastikan bantuan pupuk yang akan diberikan juga penggunaannya, karena juga pasti akan ada evaluasi ya, pemanfaatan daripada pupuk-pupuk ini ya. Nah, jadi semuanya siap ya, saya kira memang jumlahnya Pak Bagja ya sebagaimana kita komunikasikan, karena walaupun ini kan mencakup ada berapa provinsi ya? 14 provinsi yang terbagi dalam 43 atau 42 kabupaten kota. Mohon izin, ya. Bu Kapus 42. Ya. Jadi 42 ya, oke ya. Betul. Nah, tetapi karena pendekatan dari setiap titik ini ya, mungkin tidak berada dalam satu kecamatan ya, karena basic penyuluhan para penyuluh kan berdasarkan kecamatan. Bisa jadi itu ada di penyuluh di kecamatan yang lain, sehingga memang akhirnya kami mohon izin Pak Bagja ya, untuk kita meningkatkan jumlah penyuluh yang nantinya akan membantu dalam rangka mendampingi bantuan pemerintah khususnya untuk pupuk ini ya. Mudah-mudahan ini juga adalah merupakan satu kontribusi kami ya dalam rangka untuk kita semua ya di BPPSDMKP ya, untuk mendukung daripada program-program bantuan pemerintah yang memang sudah disiapkan, bagaimana ini benar-benar untuk bisa menunjukkan kehadiran pemerintah ya untuk masyarakat ya dalam hal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan apalagi ini sesuatu yang memang sudah tahu ya, sudah lama menjadi persoalan ya, kenapa kok hanya petani yang dapat bantuan pupuk tetapi kok pelaku perikanan ini kok tidak ya. Jadi mungkin saya tidak panjang lebar ya, para penyuluh silakan mengikuti dengan seksama apa yang menjadi penjelasan dari Pak Bagja terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan daripada bantuan pupuk ini akan dilaksanakan ya. Waktu-waktunya ini saya kira juga memang nampaknya sudah harus segera direalisasikan ya. Kemudian bagaimana nanti koordinasi di lapangan, dan tentunya Mas Bagja sekiranya nanti pertemuan pada hari ini ternyata juga setelah selesai masih menimbulkan beberapa pertanyaan ya. Saya sangat berharap adanya hotline number yang bisa diberikan kepada para penyuluh, sehingga penyuluh nanti bisa langsung mengkomunikasikan melalui chat. Sekiranya memang ada kondisi-kondisi di lapangan yang berbeda dari apa yang dijelaskan pada hari ini ya. Kadang-kadang kan bisa seperti itu gitu ya. Nah, jadi penyuluh ya silakan ya. Jadi nanti juga saya kira Pak Iksan akan mengawal bersama juga dengan yang lain ya, dan tentu juga pekerjaan kita ini kan pekerjaan bahwa bantuan pemerintah harus dilaksanakan secara transparan ya. Jadi juga pengawasan daripada pelaksanaan juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang memang ini sudah bulan Agustus ya, kita bekerjaan juga dengan waktu ya. Jadi saya kira juga peran aktif dari para penyuluh untuk melaporkan ya bagaimana proses penyampaian ya daripada bantuan ini sampai ke mana kepada masyarakat penerimanya, kemudian juga kalian
melihat bagaimana para penerima ini memanfaatkannya, mungkin juga bisa didokumentasikan sekaligus untuk memberikan report daripada pemanfaatan. Jadi kita untuk saling lah ya. Jadi mohon bisa diikuti secara sama. Saya lagi terima kasih Pak Bagja. Jadi kami siap untuk mendukung pelaksanaan daripada program bantuan pemerintah terkait dengan pupuk, karena juga kemarin Bapak Dirjen PB khusus menemui saya ya, terkait dengan hal ini. Jadi pada dasarnya BPPSDA MKP siap melalui para penyuluh kami untuk mendukung daripada kegiatan bantuan pemerintah ini. Dan tentunya keberhasilan ini ada keberhasilan kita bersama ya, bahwasanya peran BPPSDA MKP melalui para penyuluh juga perlu kita disampaikan dan dilaporkan langsung kepada Bapak Menteri. Itu saja dari saya Mas Bagja dan para penyuluh dimanapun berada ya, keep in touch ya. Jadi kalau ada apa-apa juga bisa dilaporkan langsung kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Kapus. Terima kasih, Bu Luar Kapus. biasa. Jangan lupa. Luar biasa. Maju terus, pantang Maju mundur. terus, pantang mundur. Oke, selamat bekerja ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Ihsan. Baik, terima kasih Bu Kapus atas arahan yang luar biasa pada pagi ini. Yang terhormat Pak Bagja Irwansyah, kemudian rekan-rekan Satmingkal, rekan-rekan di Puslatu, Bu Kapus ya. Jadi hari ini kami sedang bersama Bu Kapus di Banyumas, di SMP Desa Panembangan, mengantarkan tamu kita dari JICA Jepang di suatu proyek yang baru. Kami akan mengikuti kegiatan ini sampai selesai, mungkin melalui HP. Untuk kegiatan diskusi paparan Pak Bagja ini kan akan dipandu Mbak Dwi Nur Fitrianti ya, dari Puslatu di Jakarta. Karena Pak Ajis sedang rapat sepertinya. Ya. Nanti Pak Bagja mohon berkenan menjelaskan terkait dengan apa? Menjelaskan terkait dengan bantuan pupuk ya. Jadi teman-teman ini bukan subsidi pupuk, tapi bantuan pupuk ya. Jadi KKP ini memberikan bantuan free, istilah bantuan pemerintah, ada 1000 paket ya. Walaupun belum menjangkau semuanya, tetapi ini bagian penting nih ya. Jadi komitmen KKP atau kepedulian KKP untuk memberikan stimulus pada budidaya khususnya di air payau, bahwa KKP mempunyai perhatian terkait masalah pupuk. Kita ingat bersama 2-3 tahun lalu kita suka diskusi dengan pupuk karena permasalahan pupuk ini sangat luar biasa di lapangan. Kesulitan rekan-rekan pembudidaya khususnya di air payau ya, karena kita sudah tidak dapat pupuk kembali, karena Kementerian Pertanian sudah tidak mengakomodir ya kebutuhan untuk pembudidaya air payau, sehingga KKP untuk tahun ini buat program bantuan pupuk ya. Jadi bukan subsidi ya. Jadi mungkin bantuan ini mungkin 1-2 tahun, tapi mungkin ke depan juga akan ada seperti itu subsidi. 2 hari lalu, Senin dan Selasa, kami sudah rapat dengan DJPB, Inspektorat Jenderal ya, informasi peroleh bahwa program bantuan ini sudah akan sebentar lagi terrealisasi ya. Ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Tapi pada kesempatan ini Pak Bagja, kami mengundang semua penyuluh Pak Bagja, baik tahap 1, tahap 2 ya, yang akan mendukung program ini. Kami sudah berkirim surat ke Satmingkal untuk melakukan pendataan penyuluh-penyuluh di wilayah kerja kecamatannya siapa ini ya. Tetapi kami belum menginformasikan nama-nama pokdakannya Pak Bagja. Mungkin dalam saat ini mohon Pak Bagja bisa secara jelas menjelaskan di kabupaten ini yang akan diperoleh dari KKP ini dan sebagainya. Sehingga kita juga clear siapa yang ini, binaan siapa nih, nama kelompok ini dan sebagainya. Saya yakin walaupun kita terkait pupuk ini baru bertemu hari ini dengan rekan penyuluh, saya yakin bahwa penyuluh sudah bekerja. Karena secara sampel saya sudah mengontak penyuluh di Jawa Barat, Jawa Tengah, bahwa usulan pokdakan penyuluh pupuk itu dari penyuluh juga. Penyuluh mengusulkan ke dinas, tetapi mungkin dinas yang memutuskan, ya. Karena pasti usulan dari penyuluh banyak. Nah, tetapi kan dinas mengusulkan sesuai dengan pagu atau barangkali alokasi dari DJPB. Jadi sekali lagi kita sambut baik terkait bantuan pemerintah pupuk ini, walaupun hanya baru 1000 paket, ya. Kita berharap di tahun-tahun selanjutnya bisa bertambah. Dan sebagaimana biasa bahwa ini program pendampingan buat pemerintah ini kan ada ikut kita, ya, salah satu ikut untuk rekan-rekan penyuluh, ya. Jadi mohon bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan. Dan kami berharap nanti Pak Bagja dan tim juga sebagaimana arahan Bu Kapus ada helpdesk-nya atau barangkali kontak person siapa di DJPB, sehingga jika dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan sebagainya, saya ikut. Kami perkenalkan juga Pak Bagja sekiranya akan membuat WA group, terserah bagi seperti apa. Apakah WA group tahap 1 dan tahap 2, karena akan 2 kali ya. Sebagaimana yang Pak Bagja sampaikan. Untuk mempersiapkan kami persilakan
Mbak Dewi ya untuk memimpin rapat ini dari Pak Bagja menyampaikan. Kemudian sekiranya dari Inspektorat 3 ada wakilnya juga nanti akan juga menyampaikan tanggapan atau barangkali informasi. Kami persilakan Mbak Dewi untuk memimpin diskusi. Baik, terima kasih Pak Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memandu diskusi pagi kali ini. Terima kasih yang sudah hadir, PLT Direktur Produksi dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bagja Irwansyah sebagai Ketua Pokja Pelayanan Usaha Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dan narasumber keduanya nanti ada dari Inspektur 3, mudah-mudahan sudah bergabung bersama kita. Baik Bapak Ibu penyuluh untuk mempersingkat materinya. Baik, terima kasih. Mohon izin saya share screen. Baik, silahkan Pak. Sudah bisa. Screen saya sudah bisa dilihat. Sudah Pak, sudah tampak. Sudah, baik. Terima kasih. Saya hormati Kapus. Dalam hal ini diwakili oleh ada Pak Iksan, ada Budi dan lain dari Inspektorat 3. Maaf ini saya belum bisa melihat list peserta meeting ini. Kemudian yang saya banggakan teman-teman penyuluh dari 42 kabupaten kota yang sudah bisa hadir dalam kali ini. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari PLT Direktur Produksi dan Usaha DJPB tidak bisa bergabung dengan kita pagi hari ini karena memang kemarin mendadak harus mendampingi Pak Dirjen kami ke Sidoarjo. Kemudian pagi hari ini juga ada tim kami dari pelayanan usaha, ada Bu Hani yang selama ini mungkin sering berhubungan dengan Pak Ibu penyuluh dalam rangka penyiapan penyaluran Bapak Ibu, suara saya sudah bisa terdengar? Iya Pak, baru terdengar lagi Pak. Ya. Tadi sempat hilang. Ya, mohon maaf ini signal mungkin yang jadi tadi sampai di mana? Saya nih. Baru mulai aja Pak tadi Pak. Oh, baru mulai. Hilang. Belakang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Kapus, kemudian juga ini bahwa
bantuan pupuk yang sedang kita laksanakan saat ini itu dilatar belakangi oleh dihapuskannya sektor perikanan budidaya dari program penyaluran bantuan pupuk bersubsidi kewenangan Kementerian Pertanian. Ini sebetulnya latar belakangnya karena ada apa namanya temuan dari BPK yang dilakukan audit di Kementerian Pertanian. Nah, ini tentu saja suatu hal yang sangat memberatkan para pembudidaya kita, terutama para pembudidaya sederhana yang dalam proses produksi mengembang pupuk hingga pada tahun 2000 mereka berbondong-bondong datang ke DWP untuk minta solusi. Pada saat itu memang yang ditunjuk sebagai PIC dalam hal penanganan perubahan kebijakan ini adalah teman-teman kami di KKI, di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Pada perjalanannya tahun 2020 tanggung jawab itu kemudian diserahkan kepada kami di Direktorat Usaha. Kami jadi meneruskan pekerjaan teman-teman dari KKI di mana mereka juga sudah menyampaikan data-data kebutuhan yang diusulkan oleh banyak kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita mencoba mengalihkan dana subsidi pupuk dari Kementerian Pertanian ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetapi itu bukan suatu hal yang mudah, bukan waktu yang panjang karena memang membutuhkan proses penetapan payung hukumnya yang minimal berupa keputusan presiden. Itu pun masih tetap kita upayakan supaya mungkin mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun ke depan sudah ada payung hukumnya sehingga subsidi untuk sektor perikanan bisa dilanjutkan dengan PIC yang berbeda yang tadi dilakukan oleh Pertanian menjadi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan tidak bisa berhalangan. Sementara kebutuhan terus mendesak. Nah ini dukungan pemerintah. Dalam hal ini akhirnya dari beberapa hasil bahasan pertemuan dengan para terkait termasuk Menpora juga pangan turunlah anggaran bantuan pupuk. Jumlahnya tentu saja tidak banyak, tidak bisa memenuhi usulan yang sebelumnya disampaikan oleh kabupaten kota untuk subsidi pupuk. Anggaran ini kemudian diturunkan ke dalam Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan dan ditugaskan kepada Direktur Usaha untuk melaksanakannya. Jadi di tahun 2023 ini kami Direktorat Perikanan Budidaya dengan anggaran yang disediakan dan mungkin tidak banyak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Isa, bisa memenuhi kebutuhan real akan pupuk seluruh budidaya yang ada. Kita mencoba menyalurkan yang disalurkan ini tentu saja bukan betul subsidi karena memang tidak boleh ada subsidi sehingga nanti akan disalurkan yang mensubsidi pun ya. Jadi bisa bapak-bapak lihat dengan anggaran yang tidak begitu banyak kami adakan pupuk yang subsidi adanya tidak mendapat potongan.
tidak dapat subsidi. Yang lanjut, jadi tujuannya hanya satu, kita bahwa bantuan ini adalah untuk menyalurkan bantuan pupuk. Sasarannya siapa Bapak dan Ibu? Sasarannya adalah kelompok budidaya ikan yang tentu saja memenuhi persyaratan. Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh kelompok yang ditetapkan menjadi penerima bantuan akan dikatakan. Nah, indikator keberhasilan dari kegiatan penyaluran bantuan pupuk ini adalah salurkannya 1.000 paket bantuan pupuk pada 1.000 kelompok pembudidaya ikan penerima bantuan. Dari sini Bapak dan Ibu bisa tahu bahwa paket yang disalurkan nanti hanya 1.000. Kelompok penerima paket juga hanya 1.000. Kalau satu kelompok hanya jumlah minimal 10 orang yang dipersyaratkan untuk kita, ya artinya kan hanya 10 orang saja yang akan menerima. Bantuannya nanti adalah urea butiran real non subsidi. Jadi kandungan nitrogen minimal 40%. Ini catatan penting yang nanti akan disalurkan kepada kelompok adalah hanya pupuk urea dan yang non subsidi. Terus rincian jumlah bantuannya, setiap kelompok penerima bantuan menerima 10 karung pupuk kemasan 50 gram per karung. Jadi nanti satu kelompok total akan menerima 500 kg ton. Ini persyaratan kelompok penerima bantuan. Saya pikir kalau Bapak Ibu itu sudah sudah akrab dengan persyaratan administrasi dan teknis yang boleh menerima bantuan pemerintah. Di persyaratan administrasinya A itu terdaftar di laman 1 data, B berbadan hukum terdaftar di Dinas Kabupaten Kota, yang terdaftar di Dinas Kabupaten Kota juga bisa kita lakukan dalam program ini. Nah, anggota paling sedikit 10 orang. Ini terkait keutamaan gender. Ini kelompok harus membuka seluas-luasnya. Anggota melihat gender kita dalam laki-laki. Utamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan jenis pada tahun jalan. Calon penerima bantuan menandatangani surat pernyataan kesanggupan dan kepengurusan kelompok bukan kepala daerah, bukan kepala desa, bukan ASN, bukan pegawai BUMN, BUMD, TNI Polri, dan anggota. Persyaratan teknisnya juga sangat mudah. Di orang itu minimal ketua kelompoknya memiliki sarana komunikasi. Dan yang harus dipastikan bahwa hasil tambak yang diusulkan sesuai untuk kebutuhannya, dan yang memang dalam proses produksinya memerlukan pupuk. Bapak Ibu sekalian, 1.000 kelompok yang tadi saya sampaikan ini tersebar di 14 provinsi. Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Aceh, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Barat, nah, dan dari 14 provinsi itu ada kabupaten kota sebarannya. Detail sampai nama kelompok, alamat sampai desa itu sudah ada. Nanti akan mohon izin Pak Ihsan, kami akan share mungkin di pada pertemuan ini melalui fasilitas chat SK penetapan untuk tahap pertama dan kedua. Jadi pada lampiran SK penetapan itu sudah ada nama kelompok, nama ketuanya, alamatnya sampai di desa. Ya nanti Bapak Ibu penyuluh bisa mengunduh SK tersebut. Sebetulnya ada 3 SK penetapan. Cuma tadi saya mendapat rambu-rambu dari Pak Ihsan bahwa karena yang sudah sedang berjalan sekarang proses distribusinya, tahap pertama ini akan didistribusikan untuk kelompok yang ditetapkan dalam 2 SK penetapan yang akan kita share nanti adalah SK tahap 1 dan tahap 2. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat nama-nama kelompok, alamatnya sampai bisa. Nah, saya lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini yang penting menurut saya sampaikan, yang keberhasilan aman ini ada unsur-unsur yang kami libatkan. Jadi yang pertama adalah kuasa pengguna anggaran. Hal ini kuasa pengguna anggaran, Satker, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Jadi Pak Dirjen. Ini yang menetapkan langkah-langkah strategis tanpa optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan berdasarkan penerima bantuan. Jadi 2 SK yang nanti saya akan share fasilitas chat ini sudah diberikan oleh Direktorat Perikanan Budidaya. Yang B adalah pejabat komitmen. Dalam hal ini PPK kita adalah PLT Direktur Produksi dan Usaha. Nah, sekali lagi saya sampaikan penggunaannya tidak bisa ini. PPK tugas menetapkan calon penerima bantuan dan melaksanakan pengadaan barang migas. Yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa adalah PPK. Oke, kelompok kerja atau Pokja ini sudah terbentuk. Ini tugasnya membantu PPK dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kemudian melakukan koordinasi dan atau sosialisasi kegiatan di tingkat provinsi dan atau kabupaten kota, lakukan validasi dan mengusulkan hasil validasi calon penerima bantuan kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya selaku PPK. 4. Dapat melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Jadi yang saya sampaikan adalah Bapak dan Ibu perlu memperhatikan poin nomor 4.
dapat melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Kenapa nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang D adalah dinas provinsi yang menangani perikanan budidaya dalam hal ini. Jadi tugasnya adalah melakukan koordinasi dengan DJPB dan dinas kabupaten kota dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah dan melakukan monitoring, evaluasi pada penerima bantuan. Dinas kabupaten kota yang menangani perikanan budidaya. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan. Melakukan identifikasi calon penerima dan menandatangani berita acara identifikasi calon penerima, menyampaikan usulan hasil identifikasi calon penerima kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, pada Direktur Produksi dan Usaha yang ditembuskan ke Dinas Provinsi. 4. Menandatangani surat pernyataan komitmen pelaksanaan bantuan. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan. 6. Dapat melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Ini sama dengan poin 4 yang ada di kerja tadi. 7. Sampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya di Direktur Produksi dan Usaha. Teruskan pada dinas. Ini yang paling penting. F. Penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan juga merupakan unsur yang kami masukkan dalam pelaksanaan pendistribusian. Memiliki peranan yang pertama adalah melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan. Kedua, membantu identifikasi calon penerima dan menandatangani berita acara identifikasi calon penerima. Tiga, membantu menginput data ke laman satu data. 4. Membantu dan mendampingi calon penerima bantuan dalam penyusunan dokumen administrasi untuk permohonan bantuan pemerintah. 5. Dapat melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Ini nomor 5. Adalah poin yang sama yang ada di Dinas Kabupaten Kota dan Pokja. Yang G ini kelompok pembudidaya. Jadi target penyaluran bantuan di kelompok budidaya mengajukan permohonan bantuan, telah menandatangani surat pernyataan dan dia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Dinas Kabupaten Kota. Nah, ini yang penting di yang ketiga. Kewajiban yang diatur dalam bantuan yang harus dilakukan oleh itu adalah menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Dinas Kabupaten. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke penyaluran bantuan pupuk tahap pertama. Jadi proses pengadaan pupuk yang akan disalurkan itu sudah dilakukan melalui aplikasi. Jadi kami telah PPK dalam hal ini telah menandatangani surat pesanan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan penyedia yang sudah terseleksi berdasarkan kertas kerja yang akan atau dikerjakan oleh PPK dibantu tim PUJ dalam menentukan penyedia yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan penyaluran bantuan. Nah, jangka waktu pelaksanaannya 75 hari kalender. Jadi dari tanggal 25 Juli kemarin mereka sudah harus mulai bekerja administrasi
Dan akhir itu tanggal 7 Oktober 2023 semua pupuk sudah harus bisa terima atau terdistribusikan dengan baik sesuai spesifikasi, dan kami minta untuk 513 kelompok penerima bantuan di 14 provinsi dan 42 kabupaten kota. Nah, ini 513 kelompok penerima bantuan di 14 provinsi dan 42 kabupaten kota ini ditetapkan dalam 2 SK penetapan yang nanti akan saya share setelah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang sedikit saya jelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan pupuk mulai dari kontrak, kemudian pengadaan barang oleh penyedia. Kontrak sudah kita lakukan. Pengadaan barang ini artinya sampai dengan tersalurkannya barang sesuai dengan spesifikasi yang ke alamat masing-masing kelompok pembudidaya. Artinya barang itu sudah diterima dengan baik oleh kelompok pembudidaya, lokasi mereka masing-masing, bisa diberikan beberapa barang sesuai dengan spesifikasi. Hanya bisa dinyatakan sah atau legal untuk dilakukan pembayaran apabila ada berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia. Saja hal ini nantinya sesuai aturan yang sekarang ada berdasarkan Perpres sudah dirubah Perpres 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini penerimaan barang jasa hasil pekerjaan saat ini sudah menjadi tanggung jawab. Tapi Perpres juga mengatur PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas, tim ahli, atau tim teknis. Nah, kapan PPK bisa dibantu? Apabila memang pekerjaan pemeriksaan barang itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh PPK, tentu saja. Hal misalnya PPK tidak memiliki kompetensi dan yang sudah dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan. Nah, kalau dalam bantuan pupuk ini, sekarang pekerjaannya memang sederhana, siapapun bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang dilakukan atau yang sudah dikerjakan oleh penyedia. Tapi karena jumlahnya banyak, tersebar di 42 kabupaten kota, lagi nanti ada di kurang lebih 513 desa yang berbeda. Tentu saja ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh PPK, maka dalam hal ini PPK harus dibantu oleh tim teknis yang sesuai ada dalam peraturan Perpres 16. Baik, apa yang ingin saya sampaikan dari presentasi yang
depan slide saya sampaikan tadi. Eh, terdapat unsur-unsur yang kita masukkan di dalam penyaluran bantuan untuk mendukung keberhasilan program penyaluran bantuan pupuk subsidi tahun 2020 pembudidaya, bahwa kelompok yang akan menerima bantuan ini jumlahnya banyak, tersebar di mungkin ya kurang lebih 513 desa. Akhirnya PPK perlu meminta bantuan tim teknis dalam hal melakukan pemeriksaan pekerjaan atau barang yang sudah dikerjakan, sudah disalurkan oleh yang nantinya dalam waktu dekat ini PPK akan menyusun tim teknis yang nantinya terdiri dari pekerja, yang memungkinkan karena dapat melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian teman-teman dari dinas kabupaten kota yang juga dapat melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan, dan Bapak Ibu dari penyuluh perikanan yang juga dapat melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Inilah yang kemarin sempat kita bahas RSDM. Sudah komunikasi baik, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu penyuluh yang akan dimasukkan ke dalam tim teknis yang akan membantu PPK dalam melaksanakan saluran bantuan ini bisa cepat terwujud. Baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang perlu saya sampaikan sementara ini. Saya pikir akan lebih efektif pertemuan kita kali ini kalau di dua arah, sehingga mungkin ada hal-hal yang kurang jelas dari apa yang telah saya sampaikan atau ada hal yang kurang sampaikan, bisa langsung kita diskusikan. Kebetulan di sini ada juga yang memang bisa dikatakan di proses penyaluran atau kegiatan penyaluran bantuan di tahun 2020. Demikian mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Bi. Baik, terima kasih Pak Bagja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Baik, terima kasih Pak Bagja. Saya Iya, akan Pak. share 2 SK penetapan supaya teman-teman penyuluh bisa melihat atau meneliti kabupaten atau kecamatan, desa, kelompok mana saja yang akan menerima bantuan di tahap pertama ini. Baik, Pak. Boleh silakan Pak di-share di ruang chat. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan paparan dari Pak Bagja. Untuk yang berikutnya adalah narasumber yang kedua dari Inspektur 3 atau yang mewakili. Sudah bergabung sepertinya di ruangan Zoom ini juga. Mohon izin. Ya, Bu. Siap. Ya, baik, Pak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Kapus Lu, Bu Lili, beserta jajarannya, Pak Bagja, mewakili PLT Direktur Produs Ditjen Perikanan Budidaya, Bapak Ibu, para penyuluh perikanan yang saya hormati dan saya banggakan, pada pagi hari ini sesuai dengan undangan dari Ibu Kapuslu, mungkin saya tidak menyampaikan materi secara khusus terkait dengan masalah tim teknis, karena sampai saat ini saya belum melihat atau belum mendapatkan SK tim teknisnya. Jadi mungkin nanti saya akan menyampaikan terkait hal-hal terkait dengan nanti mungkin keterlibatan teman-teman Bapak Ibu para penyuluh perikanan di lapangan, khususnya terkait dengan kegiatan pemeriksaan atau penerimaan bantuan pupuk. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Saya Wahyu Purwanto, saat ini menjabat selaku Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mungkin sebelum saya masuk ke inti terkait dengan bantuan pemerintah terkait pupuk, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu para penyuluh yang merupakan ujung tombak terdepan dalam kegiatan pembangunan bidang kelautan perikanan, mohon kita para penyuluh harus dapat menjadi tanda kutip seperti humasnya KKP, karena Bapak Ibu adalah aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdepan, yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Khususnya mungkin yang pertama, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan dengan baik terkait kebijakan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Pak Menteri, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Jangan sampai terbalik, karena sering terbalik nama beliau yang sebenarnya adalah Sakti Wahyu Trenggono, SWT. Karena ada yang menyebutkan Wahyu Sakti, jadi karena kalimat dibolak-balik, tetap terdengarnya masih nyaman. Yang itu terkait dengan arah kebijakan pembangunan, itu ada 5 besar yang kita kenal dengan pembangunan berbasis ekonomi biru. Yang pertama terkait dengan penambahan luas kawasan konservasi laut. Jadi Pak Menteri sangat konsen untuk konservasi laut. Jadi nanti para penyuluh harus bisa menjelaskan maksudnya apa konservasi laut, karena kita tahu bahwa laut ini merupakan sumber kehidupan utama. Jangan sampai dia rusak atau ekosistemnya terganggu. Yang kedua, kebijakannya adalah terkait dengan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Ini juga harus bisa kita jelaskan, karena masih banyak pro kontra di masyarakat. Apa maksud dari penangkapan ikan terukur? Yang ketiga, terkait dengan pengembangan budidaya, yaitu laut, pesisir, dan darat atau air tawar yang ramah lingkungan. Jadi ini kegiatan pembangunan budidaya harus ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan harus berkelanjutan. Yang keempat, yaitu terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini sekarang yang lagi giat-giatnya adalah terkait dengan perizinan KKPRL, kesesuaian kegiatan pengelolaan ruang laut. Jadi
semua aktivitas di pesisir dan pulau kecil itu harus punya izin KKPRL. Yang kelima itu adalah pengelolaan sampah plastik di laut yang mungkin lebih dikenal bulan cinta laut. Nah, ini sudah mulai bergerak. Nah, jadi ini nanti saya pesan ke teman-teman, Bapak Ibu penyuluh, mohon bisa menjadi humas KKP untuk bisa menjelaskan ke masyarakat kalau seandainya ada yang mempertanyakan apa itu terkait dengan penangkapan ikan terukur, perluasan konservasi laut, pemanfaatan atau pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil, ataupun kegiatan pengelolaan sampah plastik di laut. Jadi kita harapkan pengelolaan sampah plastik di laut itu, laut jangan dijadikan tempat sampah yang luas. Jadi semua sampah harus masuk ke laut. Jadi itu yang harapan kami yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kegiatan bantuan pupuk. Jadi sekali lagi teman-teman penyuluh harus harus paham, kita bisa jelaskan bahwa yang KKP dalam hal ini Dijen Perikanan Budidaya salurkan itu adalah bantuan pemerintah, bukan subsidi. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bagja dari Direktorat Produksi. Ya, sekali lagi, ini adalah bantuan pemerintah yang untuk pelaku usaha perikanan budidaya, mungkin khususnya para air payung. Karena itu bantuan berarti tidak bayar. Jadi sekali lagi, bantuan pupuk dari Dijen Perikanan Budidaya KKP adalah gratis. Jadi Bapak Ibu para penyuluh mohon dikawal, jangan sampai nanti ini ada jual beli terkait dengan bantuan pupuk urea khususnya. Jadi bantuannya cuma satu jenis pupuk urea, nitrogen. Itu adalah gratis. Jangan sampai nanti ada oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab, ini diperjualbelikan. Dan kami mohon juga kepada para penyuluh, jangan sampai kita menjadi bagian dari itu. Jadi sekali lagi ini adalah gratis, bukan subsidi. Kalau subsidi berarti pemerintah membayar sebagian, nanti masyarakat akan membayar sebagian, sehingga harganya adalah lebih murah. Jadi ini harus dipahami dengan baik, jangan sampai nanti ada salah paham. Karena ini bisa saja menimbulkan potensi masalah. Kenapa yang di sini gratis, yang di sana bayar, walaupun itu bayarnya adalah bayar harga subsidi. Ini jadi harus bisa dijelaskan. Mungkin filosofi bantuan pupuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagja, jadi sekali lagi kita sektor perikanan KKP khususnya itu tidak atau belum mendapat jatah subsidi pupuk karena ada peraturan baru subsidi pupuk sesuai dengan Perpres itu yang mendapat adalah sektor pertanian, tanaman pangan dan sebagainya, sehingga perikanan itu kelihatannya tanda kutip tereliminasi kemarin. Jadi waktu proses pembuatan aturannya kita KKP tidak terlibat, jadi akhirnya sektor kelautan perikanan tidak mendapatkan subsidi. Untuk mengatasinya tadi, supaya tidak timbul gejolak, dengan keterbatasan anggaran yang ada di KKP, Dijen Perikanan Budidaya membuat program yaitu adanya bantuan pemerintah terkait dengan pupuk. Jumlahnya tidak banyak dan tidak bisa mencukupi semua pelaku usaha atau para petani. Nah, nanti mohon bisa disampaikan juga. Jadi sekali lagi ini terkait dengan masalah penganggaran.
Bapak Ibu para penyuluh khususnya kami hormati dan kami banggakan, ini kalau tidak salah Bapak Ibu para penyuluh perikanan nanti akan diminta bantuannya sebagai tim teknis. Tugas utama tim teknis ini nanti mungkin Pak Bagja lebih paham karena saya sekali lagi sampai saat ini belum SK-nya saya belum megang. Cuma mungkin saja nanti diminta bantuan, salah satunya adalah untuk bersama atau diminta bantuan untuk memastikan atau bahasa yang lebih sering terdengar di lapangan adalah kayak memeriksa apakah bantuan pupuk yang diterima oleh kelompok tadi sesuai atau tidak. Nah, jadi itu mungkin nanti yang akan diminta bantuannya oleh Pak Bagja ke Bapak Ibu para penyuluh. Jadi untuk memeriksa lah apakah pupuk yang diserahkan oleh penyedia itu sesuai apa tidak. Terkait itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, khususnya para penyuluh. Bapak Ibu harus pastikan bahwa pupuk yang diserahkan oleh penyedia ke kelompok itu adalah pupuk non-subsidi. Jadi sekali lagi, adalah pupuk non-subsidi. Jadi nanti kalau di karung kemasan itu ada bunyinya pupuk subsidi, Bapak Ibu wajib menolak. Karena KKP, DJPB itu kontraknya adalah sepengetahuan saya adalah pupuk non-subsidi. Jadi harus dipastikan, sekali lagi pastikan di kemasan karung pupuk itu ada tulisan non-subsidi. Kalau tulisannya subsidi, Bapak Ibu harus tolak. Itu nanti kalau kita terima, kita salah. Bisa urusan dengan aparat penegak hukum. Bisa masuk ke area pidana. Ya, sekali lagi, mohon dipastikan itu adalah pupuk non-subsidi. Jangan yang diserahkan nanti oleh penyedia atau oleh rekan itu adalah pupuk subsidi. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu sekali lagi harus tolak atau Bapak Ibu tidak boleh menandatangani berita acara atau apapun juga. Yang boleh ada berita acara penolakan. Karena itu tidak sesuai. Yang kedua, Bapak Ibu harus pastikan bahwa pupuk yang diberikan itu adalah pupuk nitrogen. Dalam hal ini pupuk urea kalau tidak salah. Dengan kadar nitrogen minimal 46%. Jadi minimal 46%. Jadi nanti tolong dipastikan. Jadi sekali lagi pupuk itu ada pupuk urea, pupuk unsur haranya nitrogen. Dengan unsur hara dengan nitrogennya minimal 46% dalam bentuk butiran. Jadi itu yang harus Yang spesifik khususnya yang Bapak Ibu harus pastikan. Jadi sekali lagi, yang pertama itu adalah pupuk yang diterima nanti bantuan pupuk tadi adalah non subsidi. Pupuknya adalah pupuk nitrogen, unsur nitrogen, urea dengan dengan kandungan nitrogennya minimal 46%. Atau Bapak Ibu mohon dipastikan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau terlibat atau dilibatkan untuk mengecek, memeriksa pupuk tersebut, Bapak Ibu pastikan apakah penyedia atau rekanan tadi pupuk yang diserahkan tadi sesuai tidak dengan kontrak. Nah, jadi nanti mohon Pak Bagja juga dari Produs, jangan sampai nanti teman-teman penyuluh menandatangani
apakah dalam bentuk berita acara atau apapun yang belangko kosong. Saya minta para penyuluh tidak boleh menandatangani belangko kosong. Harus ada tertulis jenisnya apa, volumenya berapa, speknya seperti apa. Jadi kalau ada belangko kosong, tolak. Jangan tanda tangani. Bila perlu, laporkan ke kami, ke Inspektorat Jenderal. Bapak Ibu bikin apa, fotonya kirim. Jadi sekali lagi, mohon dipastikan bahwa barang atau pupuk yang diserahkan oleh penyedia itu sama dengan yang tertera di kontrak atau dokumen yang dibawa oleh penyedia atau siapapun juga. Jadi harus dipastikan. Bapak Ibu pastikan terkait yang pertama sekali lagi, speknya, spesifikasi yang dibantuan tadi sesuai apa tidak. Yang kedua jumlahnya, kalau informasi dari Pak Bagja tadi kan satu kelompok itu sekitar 500 ya Pak Bagja, ya 500 kilo tidak salah. Betul Pak, 500. Dari spek 500 kilo Pak ya. Betul Pak. Jumlahnya harus pasti. Satu karung itu apakah kalau biasa satu karung kan isinya 50-an, jadi kalau kan lebih gampang kalau 50, kalau 500 berarti kan 10 karung selesai. Yang ketiga Bapak Ibu harus pastikan juga kapan kadaluarsanya. Kalau tinggal 1 minggu kadaluarsanya, tolak. Itu berarti barang lama, barang stok lama yang sudah mau habis dan yang sudah menjadi racun. Jangan terakhir. Jadi kayak itu, jadi harus dipastikan. Yang berikutnya, jangan lupa bantuan pupuk yang Bapak Ibu ikut menyaksikan atau ngecek, atau Bapak Ibu apapun namanya nanti, Bapak Ibu tolong bikin atau buat dokumentasinya. Difoto dengan foto geotagging. Jadi di geotagging tadi kita akan tahu itu lokasinya di mana, kapan kejadiannya. Jadi sekali lagi, nanti buat foto geotagging atas bantuan yang Bapak Ibu saksikan atau Bapak Ibu lihat itu sudah diterima oleh masyarakat. Yang penting lagi yang ingin saya sampaikan ke para teman-teman, para penyuluh, Bapak Ibu waktu melaksanakan tugas khususnya terkait dengan penerimaan atau penyaluran pupuk bantuan pemerintah untuk pelaku usaha di budidaya, Bapak Ibu tidak boleh menerima sesuatu dari penyedia yang bukan hak dari Bapak Ibu. Baik itu pemberian dalam bentuk barang, uang, ataupun jasa kenikmatan lainnya. Jasa kenikmatan lainnya itu kan banyaklah. Kalau barang mungkin kita bisa lihat barangnya apa, uang kelihatan, jasa kenikmatan lainnya seperti apa. Jasa kenikmatan lainnya kalau saya boleh mencontohkan, umpamanya setelah Bapak Ibu mau tanda tangan, barangnya tidak benar, Bapak Ibu tanda tangan, Bapak Ibu diajak karaoke, diajak ke tempat-tempat hiburan, itu berarti kenikmatan lainnya. Itu Bapak Ibu sekali lagi tidak diperkenankan. Kalau itu terjadi, itu ada bisa masuk ke unsur tindak pidana korupsi. Karena Bapak Ibu pun diberi kewenangan yang bisa menolak atau menerima bantuan dari berita acara tadi akan diproses pencairan uangnya, terjadi pembayaran mengakibatkan keluarnya uang, sejumlah uang dari kas negara, tapi barangnya tidak sesuai, berarti itu bisa menimbulkan tindak pidana, khusus tindak pidana korupsi. Karena di dalam peraturan Undang-Undang Tipikor itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, itu ada 4.
Dan itu kumulatif, bukan atau, itu harus terpenuhi semua. Yang pertama adalah terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pelanggaran peraturan perundang-undangan itu berarti harusnya Bapak Ibu tidak boleh menyatakan itu barang itu diterima dengan baik dan benar, tapi Bapak Ibu menerima atau menyatakan barang itu benar atau baik dan cukup. Yang kedua, Bapak Ibu selaku ASN, baik itu PNS maupun P3K, karena kita menerima gaji dari negara secara tetap atau secara bulanan. Itu jadi satu aparatur sipil negara. Yang ketiga, terjadi kerugian keuangan negara. Jadi kerugian keuangan negara tadi karena uang dari negara keluar, padahal barangnya tidak sesuai, menyebabkan pelanggaran hukum dan sebagainya. Jadi itu sudah bisa dikategorikan terkait dengan tindak pidana. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu nanti kalau terlibat untuk memeriksa atau memastikan bahwa bantuan pupuk tersebut benar dan lengkap, sekali lagi saya mohon Bapak Ibu kalau menandatangani berita acara, tanda tangan, setelah Bapak Ibu pastikan, Bapak Ibu lihat, dan Bapak Ibu cek bahwa barang itu benar sesuai dengan ketentuan atau yang di kontrak dan sebagainya. Atau yang Bapak Ibu lihat. Yang berikutnya, jangan menerima sesuatu yang bukan haknya terkait dengan pemeriksaan barang tersebut. Karena sekali lagi konsekuensinya sangat tinggi. Bapak Ibu seandainya diajak atau dikasih, saya yakin nilainya tidak seberapa karena pupuknya cuma 500 kilo. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi sebelum saya akhiri, saya tekankan lagi kepada teman-teman penyuluh. Saya dulu sebelumnya sudah pernah jadi penyuluh pertanian spesialis PPS. Jadi saya paham benar teman-teman penyuluh itu bisa kerja apapun juga, tetapi bisa juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan kita. Jadi itu yang kita harus hati-hati. Dan yang berikut pesan kami dari Inspektorat Jenderal, mohon ke teman-teman penyuluh, kita selalu bersinergi untuk menyukseskan kegiatan atau program Kementerian Kelautan Perikanan yang ada di sekitar wilayah kerja para penyuluh perikanan. Karena sekali lagi ujung tombak yang terdepan, yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan kegiatan itu adalah para penyuluh. Kami lebih mudah berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh yang kebetulan adalah aparatur dari kementerian daripada dengan teman-teman di dinas. Karena di dinas itu kan organisasi strukturnya kan agak beda. Mereka aparat pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada bupati atau gubernur, sedangkan kalau penyuluh kan ke Menteri Kelautan dan Perikanan yang kita masih satu seragam. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan bisa kita diskusikan sehingga apa yang belum jelas dari teman-teman penyuluh bisa kita menyamakan persepsi pada pagi hari ini. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, dan bagi teman-teman yang di Indonesia Timur seandainya ada, ini mungkin sudah siap-siap untuk sholat atau sudah sholat Jumat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Inspektur yang sudah memberikan arahan dan
arahannya kepada teman-teman penyuluh. Mohon izin Bapak menyampaikan salam dari Ibu Kapus. Mohon maaf tadi beliau tidak bisa mengikuti. Tadi pagi beliau sudah hadir Ya. menyapa teman-teman penyuluh juga. Mohon izin Pak, kita buka sesi pertanyaan untuk Pak Bagja juga Pak Inspektur kepada teman-teman penyuluh. Kebetulan ada beberapa di Ya, silakan, ruang Bu. Zoom yang Ya. sudah raise hand. Pak Wahyudi, Baik, Pak terima kasih, Inspektur, Bapak. sebelumnya terima kasih banyak. Tadi saya sudah Iya, Bu. hadir. Sama-sama, Bu. Matur suwun Kamu untuk sudah menyampaikan bergabung. kepada para penyuluh, nggih. Saya sedang di Ya, lapangan. terima kasih, Bu, Oke. yang sudah Baik. berkenan. Oke, Pak. Salam dari para penyuluh juga di sini untuk Pak Inspektur. Oke. Matur suwun. Silakan lanjut, Mbak Dwi. Baik, Bu Kapus, terima kasih. Mohon izin, Bu. Baik, Pak. Kami buka sesi pertama ini dengan 3 orang penanya, Pak. Baik yang sudah raise hand ada di platform Zoom ini ada Pak Sujiari, beliau lulusan dari Kabupaten Gresik. Saya persilakan, lalu Pak John Dahlan dan Pak Awang dari Lamongan. Pak. Pak John dulu, Bu. Mohon izin Pak Sujiari, suaranya belum terdengar. Baik Pak Sujiari sudah. Belum ya? Baik Pak Sujiari, Belum. mohon izin saya ke Pak John Dahlan dulu nih ya Pak. Iya. Baik Pak John, silakan. Iya. Terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah. Mungkin sebelum saya lanjut, untuk perkenalkan diri dulu Bu Moderator. Saya John Dahlan, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa hal yang ingin saya atau kita diskusikan dengan Pak Bagja, mewakili dari Direktorat Produksi, dengan Pak Inspektur 3. Yang pertama adalah saya merasa bersyukur bahwa tahun ini dari Dirjen Perikanan Budidaya telah menganggarkan atau mengalokasikan bantuan pemerintah berupa pupuk. Hanya setelah kami terima informasi tersebut, kemudian didata dari Dinas Perikanan Kabupaten, ini ternyata jenisnya urea saja, jadi satu jenis pupuk saja. Kebetulan kelompok binaan saya ini kurang lebih 50 pokdakan, ini mayoritas pembudidaya, yaitu komoditi ikan bandeng dengan udang faname. Nah, jadi mungkin sekedar saran bahwa di surat dari Dirjen Perikanan Budidaya saat itu mengalokasikan setiap pokdakan itu mendapatkan 500 kilo pupuk urea. Sementara syarat kelompok itu adalah dia minimal 10 orang. Jadi kita bisa berhitung bahwa kalau 10 orang untuk mendapatkan 500 kilo pupuk urea itu berarti satu karungnya atau satu sak. Sementara satu sak atau satu karung itu bobotnya itu 50 kilo. Nah, kalau di binaan saya, Bu, Bapak Ibu sesama penyuluh perikanan se-Indonesia, dalam satu di binaan saya kebetulan masih tambak tradisional, itu satu petakan itu dia minimal 2 hektar. Sementara penggunaan pupuknya di sini kami terus terang sangat-sangat banyak. Jadi saya tantangi Pak Sujiari, kebetulan kabupaten yang produksi pupuk di sana, dalam hal ini Petrokimia Gresik. Jadi kita bisa komunikasi nanti berapa harga pupuk di situ, bisa kita kerjasama. Karena terus terang pokok saya, Bu, sangat membutuhkan pupuk, baik itu dia subsidi maupun subsidi. Hanya karena non subsidi
kurang lebih 2 tahun saja saat itu saya fasilitasi dalam bentuk penjualan RDKK sehingga kami dapat pupuk dari pertanian, tapi sekarang sudah tidak dapat lagi. Jadi mungkin kebetulan untuk pokdakan saya yang diusul dari Dinas Perikanan Kabupaten itu ada 3 pokdakan, itu kelompok Bandeng Jaya, Pinpaname dengan Maminasai. Kadang mereka bertanya, kok bantuan ini, sekalipun bantuan, tapi karena bicara Indonesia, kok sedikit sekali kotanya Pak John? Ya, nah, saya juga infokan ke mereka, ya sudah begitu bantuan, ya beda kalau kita beli sendiri, ya hanya karena mereka apa istilahnya, kalau dia 10 orang satu kelompok itu ya satu sak atau satu karung saja. Ya. Kemudian ada yang kelompok penerima ini dia lebih dari 10 orang, 15 ya bahkan 15 orang satu kelompok. Ya, Pak nanti John, mereka bisa dipersingkat Pak pertanyaannya iya, Pak? iya, dipersingkat ya Bu. Jadi saya harapkan nanti dari kebetulan Pak Bagja mewakili Direktorat Produksi, mungkin tahun-tahun berikutnya nanti kalau bisa, kebetulan di Binaan saya itu sudah tidak terlalu butuh urea, tapi ada juga sebagian yang butuh. Kami di sini sangat cocok menggunakan pupuk SP36 Bu. Karena kandungan fosfatnya 36% dan itu sangat cocok ditambah di Binaan saya di Kabupaten Konawe Selatan, karena itu salah satu pupuk yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan kelekap atau lumut di dasar tambak. Kemudian itu untuk dari Pak Bagja itu, siapa tahu nanti tahun depan itu bisa dialokasikan bukan cuma satu jenis pupuk saja urea, tapi ada juga pupuk yang lain, karena kami juga menggunakan di sini pupuk pons juga. SP36 sudah tidak ada lagi kalau di tempat saya. Itu yang pertama dari Pak Bagja. Kemudian dari Pak Inspektur 3, Pak Wahyu, ada beberapa hal tadi yang sempat saya catat. Ini salah satu kebijakan Menteri Kelautan Perikanan di poin 3 adalah pengembangan budidaya yang ramah lingkungan. Terus terang saja Pak, di tempat kami di Kabupaten Konawe Selatan, khususnya Sulawesi Tenggara, itu adalah kawasan pertambangan. Nah, ini adalah salah satu dampaknya di tambak. Ya kan, di Kabupaten Konawe Selatan, di binaan kami Kecamatan Tinanggea ini banyak kurang satu desa saja itu Pak Inspektur itu bisa sampai 2.000 hektar satu desa binaan saya. Hanya ini yang jadi masalah, kapal-kapal tongkang yang tambang ini. Ya sebenarnya kami mau melapor kemana? Kami mau difasilitasi dari Dinas Perikanan, kadang juga kami sampai saat ini belum ada respon, atau dari Dinas Perikanan Provinsi, bahkan Dinas Pertambangan itu yang punya wewenang di sana. Jadi kadang mengganggu, bahkan dampaknya ke lokasi saat pasang surut air laut itu sampai ke area budidaya. Ini sangat bertentangan dengan program kebijakan Pak Menteri dalam hal poin 3 tadi, pengembangan budidaya yang ramah lingkungan, tentang tambang tadi, arus mudiknya kapal tongkangnya itu Pak. Ya, kemudian mungkin yang terakhir Pak Inspektur 3, saat penyerahan bantuan pemerintah dalam hal ini pupuk nanti, karena saya garis bawahi bukan pupuk bersubsidi, saat penyerahan nanti kepada kelompok penerima, apakah kami sebagai penyuluh perikanan ini melibatkan pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa atau Kadis Perikanan Kabupaten, atau cukup kami sebagai penyuluh perikanan yang menyaksikan, kemudian kami mendokumentasikan? Karena terus terang Pak Inspektur, setiap kegiatan kami di lapangan dalam bentuk dokumentasi itu selalu ada geoteginya, karena takutnya dibilang itu foto lama. Jadi setiap dokumentasi penyuluh itu selalu dilengkapi dengan geoteginya. Ya, apakah informasi dari Pak Inspektur tadi ini kami melibatkan kepala desa atau Pak Camat selaku yang punya wilayah, atau cukup kami sebagai penyuluh perikanan, Pak Inspektur? Ya, mungkin cuman itu yang bisa saya pertanyakan sebagai penyuluh perikanan, karena di Indonesia bagian tengah hampir kurang ya tinggal berapa menit lagi kami akan melaksanakan sholat Jumat. Untuk itu terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Mohon izin karena sudah mau mendekati waktu sana, bisa jawab dulu aja dengan inspektur. Mohon izin waktunya. Baik, terima kasih Bui, Pak John Dahlan. Memang secara teknis kami juga sudah berhitung. Jadi dari bulan pertama yang kami terima dari teman-teman KKI yang mengawali pengumpulan data kebutuhan pupuk secara nasional waktu itu terkait diberikannya atau dikeluarkannya subsektor perikanan budidaya dari program penyaluran pupuk bersubsidi di Kementerian. Ini kan memang kita tahu bahwa dalam satu siklus per hektarnya itu 200 kilogram. Kalau tadi Bapak bilang rata-rata hektar itu per siklusnya butuh 400 kilo. Kalau ada 2 siklus, berarti per tahunnya butuhnya 800 kilogram. Nah ini memang kalau dalam bentuk bantuan itu akan sangat mustahil ya. Jadi memang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pupuk di subsektor perikanan ini adalah pupuk subsidi. Gitu. Pemerintah yang kecil dari harga pupuk yang ada di pasaran sehingga masyarakat bisa membeli pupuk karena sudah di. Nah ini juga prosesnya sedang akan kita lanjutkan karena kemarin sudah ada penolakan pengalihan anggaran subsidi dari pertanian ke yang kelautan dan perikanan, Pak. Jadi kami hanya berharap mohon doanya saja lah dari teman-teman budidaya khususnya supaya ke depannya entah tahun depan atau sudah ada mekanisme penyaluran pupuk subsidi untuk budidaya ikan lagi. Nah, itu juga bisa menjawab Pak Dahlan karena ya anggaran kita sangat terbatas, terus bantuan pemerintah juga sifatnya hanya stimulan, jadi tidak boleh memenuhi semua komponen produksi yang dibutuhkan. Harapan kita dengan jumlah yang segitu itu bisa memberikan asa lah pada para pembudidaya untuk tetap melakukan aktivitas budidayanya secara normal. Itu. Nah, terkait jenis pupuk Pak John, memang ini juga berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan kami di lapangan. Rata-rata memang kebanyakan yang dibutuhkan adalah urea. Tapi ini menjadi catatan penting juga buat kami. Kalau tahun depan ada lagi anggaran bantuan ini, kita akan mempertimbangkan lebih detail lagi terkait jenis pupuk yang dibutuhkan oleh budidaya. Terima kasih masukannya Pak John. Mas sekali lagi ya mohon maaf lah yang sedikit itu terkait memang kemampuan anggaran kita dan ada batasan-batasan yang memang harus ini dalam hal penyaluran bantuan. Saja mungkin Pak John yang bisa saya sampaikan. Harap kedepannya akan lebih baik, sama kita bisa lagi memberikan subsidi untuk bagi terima kasih. Baik. Ya baik, terima kasih Pak Bagja. Berikutnya mohon inspektur mungkin bisa memberikan jawaban tadi dari pertanyaan Pak John Dahlan, Bapak. Oke, terima kasih, Bu. Jadi tadi pertanyaan dari Pak John Dahlan dari Konawe Selatan, Pak ya? Iya, Pak Inspektur ya.
Jadi mungkin saya terkait dengan Pak ya, saya sampaikan sedikit oleh Pak sekali lagi, ini bantuan terkait pupuk untuk KKP darurat itu terencanakan di awal. Tidak awal kita dapat subsidi. Tapi ternyata setelah teman-teman dari DJPP bergerak, ternyata sudah untuk perikanan tidak dapat intinya gitu. Akibat dari tadi itu akhirnya timbullah pimpinan KKP mengambil kebijakan kita untuk tidak menimbulkan gejolak yang tajam di lapangan, ada bantuan. Cuma bantuannya sekali lagi Pak John, ini sangat jauh dari kebutuhan. Dan yang kedua, yang bisa dipenuhi cuma satu jenis yaitu urea. Nah, nanti kami mohon kepada Pak John, para penyuluh, komunikasilah dengan para pelaku usaha, para petambak, khususnya petambak yang tradisional ini, untuk dapat dijelaskan kondisi seperti itulah yang kita hadapi, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya nanti di tempat Pak Bagja bisa dievaluasi lagi kebutuhannya dan sebagainya. Sementara itu Pak John ya, yang terkait dengan pupuk. Yang berikutnya Pak John, saya pernah ke Konawe di tahun 2023. Waktu ada kunjungan Pak Menteri, kebetulan anggota 4 itu orang Konawe, Pak Khairul Saleh. Memang benar yang disampaikan oleh Pak John, pesisir di daerah Konawe itu kelihatannya sehingga yang namanya mangrove maupun lamun itu sudah pada rusak lah. Nah, untuk itu Pak John, ini mungkin harusnya pemerintah daerah itu menetapkan rencana zonasi. Ini kawasan apa nih? Kawasan untuk budidaya, untuk pertambangan, pariwisata, atau apa? Sehingga para pelaku usaha pertambak khususnya ini bisa mendapat kepastian. Jangan sampai mereka punya usaha budidaya karena dekat dengan daerah pertambangan, ini akan terganggu dengan rusak. Jadi ini memang harus ada kebijakan politik dari pemerintah setempat ini untuk menetapkan rencana zonasi. Apakah itu untuk kawasan apa? Yang kedua, memang ini harusnya ada KKPL, ada PKKPL, perizinan kesesuaian laut pemanfaatan ruang laut ini. Ini harusnya ada, sehingga nanti kalau itu sudah untuk daerah tambak, berarti tidak boleh lagi ada aktivitas lainnya, khususnya tambang, karena tambang ini yang kita khawatirkan bersama Pak John, jadi mungkin bisa aja dia memakai zat kimia dalam proses produksinya. Nah, ini memang terjadi Pak. Memang yang tadi itu Pak, mungkin kita harus mendapatkan kepastian dari Pemda ini kawasan itu aslinya kawasan apa? Apakah kawasan zonasi untuk pertambangan, perbudidaya, atau pariwisata dan sebagainya. Nah, itu harus dipastikan sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Yang ketiga, terkait dengan saat menerima bantuan pupuk, apakah melibatkan aparat desa atau dinas kelautan perikanan setempat ataupun camat. Sebenarnya mungkin saja di dalam peraturan atau juknis tidak diatur secara
rinci melibatkan atau tidak melibatkan. Kalau saran saya Pak John, Yep. praktek-praktek yang sudah berjalan, yang selama ini kita anggap baik, lanjutkan saja. Siap. Lanjutkan saja. Memang lebih afdolnya seperti itulah. Saya paham benar kita di lapangan itu seperti apa. Jangankan seperti itu, bisa timbul masalah, itu bisa potensi timbul. Tapi sekali lagi, praktek-praktek baik yang sudah jalan itu kita lanjutkan. Yang penting memang di sini, kenapa penyuluh yang kita harapkan? Karena penyuluh itu nanti mungkin yang akan menyaksikan atau akan melihat atau akan memeriksa terkait bantuan tersebut sudah sesuai apa tidak. Jadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan, sekali lagi saya mohon nanti pastikan Bapak Ibu pupuk yang diberikan bantuan adalah pupuk non subsidi, bukan pupuk subsidi. Kalau pupuk subsidi tidak boleh ya, karena itu ada harganya selisihnya jauh, bisa 2 kali lipat. Harganya jauh karena KKP belinya dari atau kontraknya itu adalah pupuk non subsidi. Jadi itu Pak John ya. Soal nanti kalau kelompok mau berusaha sendiri ya monggo. Tapi hati-hati juga Pak John kalau mengarahkan atau petunjuk ke kelompok, kalau mereka tidak punya hak untuk memperoleh pupuk subsidi, mereka belinya subsidi, ada dampaknya atau tidak. Nah, ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai nanti ternyata ada terdampak. Nah, ini memang lebih bagus tuh kalau dari pemerintah daerah setempat ini ada rekomendasi atau bisa mendapatkan pupuk subsidi yang masyarakat itu lebih bagus juga. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Tambah sedikit dari saya. Oh ya, baik Pak, silakan. Terima kasih Pak. Tiga mohon izin memberi sedikit tambahan terkait pupuk subsidi non subsidi tadi. Betul apa yang disampaikan oleh tiga. Memang nanti kita harus teliti bahwa yang didistribusikan oleh penyedia adalah urea non subsidi. Nah, tadi yang dibahas baru kemasan saja, cuma mungkin penyuluh lebih tahu bahwa khusus untuk urea itu ada perbedaan warna antara pupuk yang subsidi dan non subsidi. Jadi produsen pupuk urea sudah memberikan warna pink untuk pupuk yang disubsidi oleh atau urea yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi nanti tolong dipastikan jangan sampai kemasannya tidak ada subsidi atau kemasannya juga beda. Itu kemasan yang subsidi, tapi dalamnya ternyata pupuk yang bersubsidi berwarna pink. Tambahan pertama dari saya. Hal-hal teknis seperti itu saya pikir juga tahu, cuma mungkin ini sekedar mengingatkan lagi. Yang kedua terkait keterlibatan pihak lain dalam proses penyerahan bantuan dari penyedia kepada penerima bantuan. Yang diatur di dalam juknis yang kemudian didetailkan di dalam surat pesanan atau kontrak antara PPK dengan penyedia. Secara teknis administrasi, PPK akan membuat berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK ini dalam rangka pembayaran nantinya ya, pembayaran pekerjaan. Apabila pupuk itu memang betul-betul sudah diserah terimakan dari penyedia kepada penerima bantuan sesuai spesifikasi dan jumlahnya di lokasi penerima bantuan. Kenapa di lokasi penerima bantuan? Karena memang bantuan pemerintah mempersyaratkan seperti itu. Jadi ini juga agak sedikit memberatkan sebetulnya, karena kalau kita melihat katalog
harga di situ ada komponen ongkos kirim, harga yang ada untuk setiap barang sampai di Batak Kabupaten. Kita perlu nego juga. Nah, ini juga nanti akan menjadi perhatian bahwa kita sudah bersepakat dengan penyedia bahwa pupuk itu akan diserah terimakan oleh penyedia kepada penerima bantuan di lokasi kelompok. Nah, di situ ada berita acara serah terima dari penyedia kepada kelompok penerima. Jadi dokumen itu milik penyedia yang nantinya akan diserahkan kepada PPK sebagai bukti bahwa dia sudah menyerahkan pupuk sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Nah, jadi yang menandatangani di situ adalah penyedia sebagai penyalur dan kelompok. Dalam hal ini bisa pengurus kelompok ketua dan kita harapkan ketuanya. Nah, cuma memang di situ harus diketahui oleh tim teknis. Jadi pada saat penyerahan bantuan dari penyedia kepada kelompok nantinya, 3 unsur ini yang harus ada di lokasi. Tadi terkait siapa yang harus ada atau lain yang harus ada di lokasi. Secara teknik administrasi memang tidak kita minta. Yang harus ada adalah dari penyedianya sendiri, kemudian kelompok atau yang mewakili kelompok dan tim teknis yang menyaksikan barang itu diserahkan. Sama-sama menandatangani berita acara serah terima barang dari penyedia kepada kelompok penerima. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Inspektur, apabila kemudian ini spesifik lokasi ya ada kebiasaan-kebiasaan yang memang kalau kemudian itu baik dan kalau tidak dilaksanakan kemudian akan menimbulkan apa yang kurang baik. Misalnya biasanya kalau ada serah terima bantuan harus menyertakan pengurus RT-nya, ya silakan saja, cuma memang itu bukan merupakan persyaratan di dalam teknis administrasi saluran bantuan. Itu saja mungkin Budi yang bisa saya katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagja. Mohon izin Pak, ada satu penanya lagi berikutnya. Pak Awang dari penyuluh dari Kementerian. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dwi. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Awang Rohadian Okrista dari Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Pak Bagja dari Ditprodus BDPB, yang kami hormati Bapak Inspektur Jenderal KKP, dan Bapak Subkoordinator BP3 Banyuwangi, Pak Dian yang hadir di ruang Zoom. Yang pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Bagja, di Kabupaten Lamongan kemarin melakukan verifikasi dan validasi dengan 3 tahap. Yang tahap pertama sudah masuk di SK tahap 1. Kemudian verbal kedua dan ketiga itu tidak masuk di tahap 2. Mohon izin penjelasan terkait dengan status kelompok di Kabupaten Lamongan yang mengajukan permohonan bantuan pupuk non-subsidi di DPB ini. Kira-kira kurang lebih sekitar 400-an kelompok kalau secara total. 470-an kalau tidak salah. Nah, itu yang saya pantau hanya masuk di SK tahap 1 saja. Ini yang pertama. Yang mohon penjelasan dari Pak Bagja. Karena di kondisi di Lamongan, kita tahu bersama, Lamongan, Gresik, Tuban, sentra pengguna pupuk yang cukup luar biasa di sektor perikanan. Yang kedua, pertanyaan kami sampaikan ke Bapak Inspektur Jenderal terkait dengan status kami di Kabupaten Kota, Pak. Sebenarnya kalau kami melihat ingin tegak lurus dengan peraturan yang telah diterapkan, itu sedikit kurang bisa, Pak. Dalam artian kami harus melakukan koordinasi lagi dengan pimpinan kepala dinas di kabupaten kota masing-masing. Belum lagi terkait dengan bantuan pupuk ini, kebetulan momentumnya
bersamaan dengan tahun politik. Jadi kalau dilihat dari juknis yang disampaikan Pak Bagja tadi, di penyuluh perikanan lebih banyak sifatnya membantu. Nah, bagaimana nanti bentuk perlindungan kami ketika proses penyaluran ini diberlakukan? Bisa jadi proses ini dimanfaatkan oleh beberapa caleg yang notabene-nya mengatasnamakan masyarakat, memperjuangkan pupuk ini sehingga sampai realisasi. Padahal kita tahu bersama ini merupakan kebijakan dari Pak Menteri di KKP untuk penyaluran pupuk non-subsidi bagi masyarakat perikanan. Karena kita tahu juga laporan kita pun di laporan bulanan harus mengetahui kepala dinas, sehingga kalaupun kita harus tegak lurus, kita pun juga akan berpikir lebih besar di sana. Itu Pak Inspektur, Pak Bagja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gresik, Mbak Dwi. Oh, baik Pak. Satu lagi sekalian ya Pak. Pak Sujeri, baik silakan Pak. Langsung singkat ya Pak. Ya, singkat saja. Makasih. Selamat siang, Mbak Dwi, Pak Bagja, Pak Purwanto. Alhamdulillah ini perjuangan panjang kita hampir 2 tahun sudah sip, walaupun memang jauh dari ekspektasi kita, Mbak Dwi. Halo? Silakan Pak. Halo? Ya, Pak. Kami dengar Pak, terdengar. Ya, dengar ya. Dengar Pak. Pak, biasanya ketika kita mendapatkan pagu subsidi ini di kecamatan saya ini 5.700-an hektar itu setahun dapat 3.500 ton, Bu. Nah, dengan bantuan ini tidak lebih dari 25 ton. Ya enggak apa-apa, ini satu pengawalan yang bagus. Hanya memang kalau bisa 2024 dan seterusnya ini enggak usah bantuan, Bu. Jadi subsidi saja. Masyarakat juga dididik untuk tidak terima bantuan saja. Bantuan itu bagi kita penyuluh horor, Bu. Bukan honor tapi horor gitu ya. Jadi kemarin ratusan kelompok itu juga dokumennya bisa selesai sampai ke KKP itu juga berkat tangan dingin penyuluh. Jadi bukan siapa-siapa itu. Itu selesai juga karena tangan dingin para teman-teman penyuluh di lapangan itu ya. Hanya yang ingin saya konfirmasi Pak Bagja. Ya, Pak. Sepintas saya tadi sudah melihat di SK tahap pertama, saya sudah masuk 16. Ini ada kesalahan, Pak. Jadi karena namanya Podakannya ini hampir sama, Mulya Jaya Wadaklor, Desa Wadaklor, sementara yang usaha Mulya ini Kemudi, tapi dua-duanya ditulis di Wadaklor. Apakah itu nanti jadi kendala atau tidak pada saat distribusi? Karena terus terang itu kan jadi pedoman utama yang di SK itu. Mungkin gitu saja Pak Bagja, Mbak Dwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sujeri. Monggo Pak Bagja bisa dijawab pertanyaan teman-teman penyuluh. Terima kasih. Tadi Pak Awang ya? Pak Awang, Pak. Pak Awang dari Lamongan. Ya. Jadi memang betul Pak. Jadi untuk yang verifikasi validasi kelompok yang tahap yang ketiga ya, itu memang belum diakomodir karena memang itu belakangan. Jadi penetapannya juga bisa dibilang kebetulan gerbong lah. Penetapan di SK penetapan tahap 1. Sementara untuk tahap 2 itu memang kemarin fokus teman-teman adalah untuk kelompok-kelompok yang di luar Pulau Jawa. Jadi sisanya yang di Lamongan yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi itu akan ditetapkan di SK tahap 3, Pak.
nanti ada Bu Hani ini yang bisa menjelaskan lebih detail karena beliau yang olah data verifikasi dan validasi di lapangan. Ini yang pertama, saya mohon ini saya lihat masih hadir. Yang kedua dari Pak Jari tadi terkait kesalahan penulisan alamat, Pak. Terima kasih informasinya. Jadi nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut setelah pertemuan ini, Pak, karena ini perlu revisi. Pertama kita harus informasikan kepada pelaksana penyedia karena informasinya minggu depan, jangan sampai kemudian dia salah alamat gitu. Pasti sangat berpengaruh, Pak. Terima kasih atas informasinya. Nanti setelah pertemuan ini mungkin Bu Hani akan menghubungi Bapak, Pak, pastinya supaya kita akan melakukan revisi perbaikan data. Saya mohon kepada teman-teman penyuluh lain lagi juga diteliti, jangan sampai ada kesalahan yang sama, terutama alamat, karena ini nantinya akan tentu akan masalah di lapangan. Penyedia nanti akan kebingungan karena list alamat yang mereka pegang adalah yang kami sampaikan. Jadi kita harapkan sebelum mereka melakukan dan alamat yang mereka pegang itu sudah alamat yang saya mungkin. Terima kasih Pak Yari. Baik, terima kasih Pak Bagja. Mohon izin Pak Inspektur masih bergabung, Pak. Tadi ada pertanyaan dari teman penyuluh di Lamongan. Terima kasih, Bu. J. Pak Awam ya? Siap, tadi. Pak. Saya tadi tidak begitu dengar, cuma terkait dengan tahun politik ini. Ini memang teman-teman kita para aparatur sipil negara ASN, sekali lagi kita harus tidak boleh terlibat langsung atau menjadi tim sukses atau apapun sejenisnya terkait dengan kegiatan pemilu tersebut. Jadi mungkin seperti memakai atribut-atribut kaos dan sebagainya, caleg maupun partai itu mohon itu tidak dilakukan. Karena itu sesuai dengan SKB Menteri PAN, Menteri Dalam Negeri kalau tidak salah, itu ada sanksinya. Itu ada sanksinya. Jadi ya, seperti itu, mohon jangan kita terkait dengan kegiatan politik praktis kita hindari. Dengan bantuan tadi yang kalau tidak salah sama Pak Am dikhawatirkan agar dimanfaatkan oleh para caleg. Ini mungkin bisa terjadi, itu bisa terjadi bisa. Karena memang itu sangat seksi sekali lah kegiatan bantuan-bantuan ini. Tapi minimal yang ingin saya sampaikan begini Pak Awam, teman-teman penyuluh, ini KKP DJPB sudah menetapkan penerimanya. Lokasinya siapa, kelompoknya apa itu sudah ada. Nah ini mungkin yang jangan sampai ini bergerak atau tidak sesuai dengan SK yang ditetapkan. Maka tadi dari Pak Tujari dari Gresik menyampaikan ada kesalahan SK tadi Pak Bagja sudah merespon akan diperbaiki sehingga tidak menimbulkan nanti nggak kemungkinan kegaduhan di lapangan. Nanti SK-nya harus direvisi. Jadi yang menerima itu kelompok apa, alamat dan di mana itu harus pasti. Dan setahu saya waktu penetapan lokasi itu pasti dari timnya Pak Bagja kelihatannya tidak ada unsur politis lah. Oh ini tempatnya hijau, merah, kuning atau biru. Jadi kelihatan tidak ada. Karena ini sekali lagi ini bukan aspirasi. Bukan kegiatan aspirasi.
Kalau aspirasi itu pasti iya sudah ada merek, punyanya kuning, hijau, merah dan sebagainya, itu sudah ada merek. Tapi ini bukan kegiatan aspirasi. Ini sekali lagi ini merupakan bantuan kan, karena KKP merasa ada permasalahan pupuk yang seharusnya selama ini teman-teman para pembudidaya itu menerima pupuk atau beli pupuk subsidi, tapi karena kita tidak termasuk di situ, katanya akan timbul masalah sehingga kita memfasilitasi. Benarnya sampai Pak dari tadi dan tadi juga dari Konawe tadi, sebenarnya para petambak itu inginnya yang penting mereka ada barangnya, walaupun subsidi mereka beli tidak masalah, daripada mereka tidak dapat sama sekali. Nah, tapi sekali lagi ini kita harus sesuai dengan ketentuan semuanya, jangan sampai nanti salah sasaran pupuk subsidi ke tempat lain. Ini yang kita harus hindari, jangan sampai kita punya binaan menjadi urusan hukum. Jadi Pak Awam, sekali lagi yang kita harus pastikan bahwa bantuan ini sudah ada atau sudah ditetapkan SK penerimanya, kelompoknya kelompok mana, lokasi alamatnya di mana sudah pasti, sudah ada, jangan sampai nanti lari kemana-mana. Dan kita sekali lagi tidak boleh terlibat politik praktis atau mendukung satu calon atau satu partai. Ini teman-teman harus dipahami, sekali lagi harus dipahami dengan baik, karena itu sanksinya kalau tidak salah sesuai dengan SKB itu sanksinya hukuman sanksi berat. Kalau kita memakai atribut tadi atau kita menghadiri acara-acara yang seperti kampanye dan sebagainya. Jadi intinya nanti Pak Awam, ya kita harus lebih hati-hati dan kita sampaikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan partai politik apapun peserta pemilu, karena ini adalah bantuan pemerintah yang pemilihan lokasi dan peserta penerima bantuan itu sudah melalui seleksi berdasarkan usulan dari daerah. Jadi KKP tinggal menerima dokumen-dokumen tersebut, walaupun yang ditetapkan itu belum bisa menampung semua usulan dari daerah. Karena sekali lagi, ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KKP terkait dengan bantuan pupuk. Dan kita memang benar Pak Jari, kita KKP selalu berusaha untuk minta merevisi terkait perpres pupuk bersubsidi, sehingga yang bisa menikmati pupuk subsidi itu bukan saja dari pelaku usaha para petani, tapi juga para pembudidaya juga bisa menikmati. Mungkin itu Bu Moderator yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Adakah pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi kegiatan hari ini? Mohon izin Bu Dwi, sedikit menambahkan. Ya, silakan Pak. Bila diperlukan nanti setiap periode rentan waktu ada penjadwalan Zoom lagi Bu terkait pupuk dengan DCPB, sehingga kita berjalannya program ini bisa kita ikuti bersama. Kira-kira itu Bu Dwi. Pak Bagja, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Awam. Nanti kita akan lakukan pertemuan lagi jika memang masih dibutuhkan dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terkait masalah pupuk non subsidi ini, bantuan pemerintah. Baik, teman-teman penyuluh di ruang Zoom, apakah masih ada yang pertanyaan sebelum saya akhiri sesi pertemuan kali ini? Tidak aja. Tadi saya sedikit Pak, mohon maaf, ada di ruang Zoom ada yang bertanya. Izin bagaimana jika ketua kelompoknya sudah meninggal dunia? Mungkin ini kepada Pak Bagja ya pertanyaannya ya Pak. Bu Dwi, tadi juga sudah saya jawab di baik. chat. Siap, sudah.
Jadi begini, mungkin tidak semuanya membaca. Apabila ketuanya meninggal, kemudian belum ada surat perubahan kepengurusan, jadi belum ada ketua yang baru ketika proses penandatanganan itu harus dilakukan, itu bisa penandatangannya bisa dilakukan oleh pengurus yang lain sesuai hierarki yang ada di dalam susunan kepengurusan. Kalau ada wakil ketuanya ya wakil ketuanya, kalau tidak ada wakil langsung ke sekretarisnya, oleh sekretarisnya seperti itu. Tapi kalau sudah ada perubahan keputusan, sudah ada penetapan pengurus yang baru, ya ketua yang baru yang tanda tangan. Seperti itu. Nanti bisa dijelaskan perubahan itu. Itu, Bu. Baik, terima kasih penjelasannya, Pak. Bagaimana teman-teman penyuluh? Ada pertanyaan lagi untuk Pak Bagja maupun untuk Pak Inspektur terkait bantuan pemerintah tentang pupuk ini? Tidak ada. Baik, terima kasih para narasumber hari ini, Pak Bagja dan teman-teman dari Direktorat Produksi Dirjen Perikanan Budidaya. Terima kasih juga kepada Pak Inspektur yang sudah meluangkan waktunya memberikan arahan kepada teman-teman penyuluh perikanan terkait bantuan pemerintah tentang pupuk ini. Saya selaku moderator mohon izin, terima kasih, mohon maaf jika dalam memandu kegiatan ini ada kesalahan kata, baik yang sengaja maupun tidak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin, terima kasih Pak Inspektur, Pak Bagja atas waktunya. Terima kasih Pak Inspektur, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Inspektur.